Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarah Amelia Pratiwi dari Perhotelan 3 kelas 2 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian makna dan hakikat ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan. Beberapa pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama ada Patmo Wahjono. Patmo Wahjono tahun 1991 menyatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar ideologi. Yang kedua ada Mubiarto. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sekumpulan doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat yang menjadi sebuah pegangan dan pendoman perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. Yang terakhir atau yang ketiga ada Davin Miller. Davin Miller menyatakan ideologi sebagai seperangkat keyakinan sosial dan politik secara bersama dan berlangsung dalam masyarakat yang merespon praktis masyarakat terhadapnya. Di sini saya juga akan menyebutkan fungsi utama ideologi bagi masyarakat. Fungsi ideologi bagi masyarakat yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak kita capai secara bersama. Cita-cita yang hendak kita capai secara bersama masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari kelas 11 Perhotelan 3 akan menjelaskan terkait dengan materi saya, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka menurut Alfian 1991, sebuah ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Sebuah ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Merupakan kekayaan rohani dan moral. B. Tidak diciptakan hanya negara maupun penguasa. C. Isinya tidak langsung operasional. D. Tidak membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. E. Menghargai pluralitas atau perbedaan yang ada. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu A. Tidak hanya menentukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar. B. Ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja. C. Tidak bersumber dari masyarakat. D. Ideologi ini menentang tradisi. E. Demi ideologi, masyarakat harus melakukan berbagai pengorbanan. F. Masyarakat harus patuh dan taat terhadap ideologi tertutup. G. Bersifat totaliter, artinya menghargai seluruh bidang ekonomi atau menyangkut seluruh bidang ekonomi. Hak asasi, demokrasi, dan keberagaman tidak diakui. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Amelia dari kelas 11 Perhotelan 3, ingin menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi bagi negara Indonesia. Menurut Koento Wibisono Siswoharjo 1996, terdapat 3 aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai suatu ideologi. A. Aspek realitas. B. Aspek idealitas. C. Aspek fleksibilitas. 2. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurut Kailan dalam Boa dan Handayani 2019, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup tetapi terbuka. Adapun sebagai ideologi terbuka secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Al-Hakim DKK. A. Dimensi idealisme. B. Dimensi normatif. C. Dimensi realitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikar dari kelas 11 Perhotelan 3. Saya akan menjelaskan terkait materi D. Perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. 2. Perwujudan penerapan ideologi Pancasila di bidang hukum. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditegaskan pada pasal 33 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat antara lain pada hal-hal berikut. A. Menghargai keberagaman budaya Indonesia. B. Pelestarian keberagaman budaya Indonesia. 5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.